Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi di kelas manajemen database M2. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Peri Praja, Arbi Romhadi, Indah Oktavani, Anissa Aulia Taufik, dan Bimo Setiawan akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi Voyant Tools pada Shopee. Hai, saya Peri Praja. Yuk kenalan singkat dengan Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online, atau sering kita kenal dengan istilah kerennya e-commerce, dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang berlogokan tas belanja berwarna putih dengan alfabet S di tengahnya, serta background logo yang berwarna oranye. Shopee bukanlah hasil karya anak negeri. Founder sekaligus CEO dari Shopee adalah Chris Feng dengan kantor pusat yang bermarkas di Singapura, yang kemudian melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN. Shopee sendiri didirikan oleh Chris Feng pada Februari 2015 lalu dan mulai beroperasi di Indonesia selang 10 bulan setelah itu, yaitu pada awal Desember 2015 dan masih beroperasi hingga saat ini. Kalian semua pasti sudah kenal dengan aplikasi Shopee, bukan? Kalau begitu, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman-teman yang lainnya. Baiklah, saya Indah Oktavani akan menjelaskan materi tentang Voyant. Pengertian Voyant. Voyant merupakan aplikasi berbasis open source untuk melakukan analisis teks. Hal ini dilakukan dalam mendukung pembacaan ilmiah dan interpretasi teks atau korpus. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh para sarjana humaniora, para siswa, dan juga masyarakat umum. Ada beberapa istilah pada Voyant. Yang pertama, bubble lines, yaitu memvisualisasikan frekuensi dan distribusi istilah dalam korpus. Yang kedua, bubbles adalah visualisasi yang menyenangkan dari frekuensi istilah berdasarkan dokumen. 3. Cirrus adalah awan kata yang memvisualisasikan kata-kata frekuensi teratas dari sebuah korpus atau dokumen. 4. Korpus collocatus adalah tampilan tabel istilah mana yang lebih sering muncul di dekat kata kunci di seluruh korpus. 5. Collocatus graph mewakili kata kunci dan istilah yang muncul di dekatnya sebagai grafik jaringan yang diarahkan secara paksa. 6. Corpus term adalah tampilan tabel frekuensi term di seluruh korpus. Selanjutnya ada katalog. Katalog menyediakan antarmuka untuk menjelajahi konten korpus multi-dokumen yang lebih besar, serta untuk membuat subset atau kumpulan kerja berdasarkan kriteria pencarian. Selanjutnya ada dokumen, yaitu dokumen menunjukkan tabel dokumen dalam korpus dan mencakup fungsionalitas untuk memodifikasi korpus. Yang selanjutnya ada konteks. Konteks atau kata kunci dalam konteks menampilkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit teks di sekitarnya. Selanjutnya ada correlations. Korelasi memungkinkan eksplorasi sejauh mana frekuensi istilah bervariasi dalam sinkronisasi istilah yang frekuensinya naik dan turun bersama atau terbalik. Selanjutnya ada document term, yaitu tampilan tabel frekuensi istilah untuk setiap dokumen. Dreamscape yaitu alat eksperimental untuk mengeksplorasi aspek geospasial teks. Selanjutnya ada Connotes. Connotes atau disebut dengan simpul adalah visualisasi kreatif yang merepresentasikan istilah dalam satu dokumen sebagai rangkaian garis bengkok. Selanjutnya ada microcert, yaitu memvisualisasikan frekuensi dan distribusi istilah dalam korpus. Istilah yang lainnya ada mandala. Mandala adalah visualisasi konseptual yang menunjukkan hubungan antara istilah dan dokumen. Selanjutnya ada reader. Reader adalah alat pembaca yang menyediakan cara membaca dokumen dalam korpus. Teks diambil sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada Resophist.
Resource mewakili koneksi antara orang, tempat, dan organisasi yang terjadi bersamaan dalam banyak dokumen. Selanjutnya ada scatterplot, yaitu visualisasi grafik tentang bagaimana kata-kata mengelompok dalam kesamaan dokumen korpus, analisis korespondensi, atau analisis komponen utama. Selanjutnya ada stream graph, yaitu visualisasi yang menggambarkan perubahan frekuensi kata dalam korpus atau dalam satu dokumen. Selanjutnya ada trends, yaitu menampilkan grafik garis yang menggambarkan distribusi kemunculan kata di seluruh korpus atau dokumen. Selanjutnya ada Termsbury, yaitu menyediakan cara untuk mengeksplorasi istilah frekuensi tinggi dan gelokasinya, atau kata-kata yang muncul berdekatan. Selanjutnya ada Terms Radio, adalah visualisasi yang menggambarkan perubahan frekuensi kata dalam korpus atau dalam satu dokumen. Velida adalah alat sangat eksperimental untuk melakukan pertukaran bahasa alami atau terbatas dalam bahasa Inggris berdasarkan korpus. Selanjutnya ada Textual Arts, adalah visualisasi istilah-istilah dalam dokumen yang menyertakan centroid, term, dan busur yang mengikuti istilah-istilah dalam urutan dokumen. Dan yang terakhir ada word tree, yaitu memungkinkan untuk menjelajahi bagaimana kata kunci digunakan dalam frase yang berbeda dalam korpus. Baiklah, saya Nisa Taufik akan menjelaskan selanjutnya itu tentang analisis Voyan. Kelompok kami memilih untuk menganalisis review pada aplikasi Shopee dengan rating 3. Di analisis Voyan ini ada 3, yaitu pertama cirrus, term, dan links. Pada slide berikut, teman-teman dapat melihat pada bagian cirrus, itu ada kata-kata yang sama sekali tidak merujuk pada review dari Shopee yang telah kelompok kami jelaskan. Seperti kata-kata 2019, tolong, sudahnya, yang, enggak, itu adalah kata-kata yang tidak diperlukan untuk review Shopee. Maka dilakukan pembersihan melalui analisis Voyan. Baik, saya Bingmo akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan Voyan Tools pada aplikasi Shopee. Setelah melakukan analisis serta seleksi terhadap kata-kata yang muncul dalam kolom review dengan menggunakan stop words, dihasilkan beberapa kata seperti belanja, barang, ongkir, maupun produk. Di mana semakin besar ukuran kata, maka semakin tinggi pula frekuensi kata tersebut muncul dalam kolom review. Selanjutnya bisa kita lihat pada tampilan terms, di mana dengan penggunaan stop words juga dihasilkan kata-kata seperti barang, ongkir, belanja maupun gratis yang menggambarkan tanggapan terhadap aplikasi Shopee. Selanjutnya bisa kita lihat juga pada tampilan links, di mana kata-kata yang memiliki frekuensi besar seperti belanja, barang, ongkir menjadi kata kunci yang dilambangkan dengan warna biru. Selain itu, kata-kata yang sering berada di dekat kata kunci seperti harga, voucher, biaya, mahal, bagus, murah maupun gratis dilambangkan dengan warna oranye. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari teman kita, maka berakhir pula penyampaian materi tentang Voyan pada aplikasi Shopee. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu dalam keamanan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.